Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Gempol Barat 2, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru SDN Gempol Barat 2. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam sebuah rangkaian acara destinasi program penguatan literasi di sekolah di SDN Gempol Barat 2. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya dunia, indahnya ilmu pengetahuan, tentunya dengan adanya dinullah, dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin sebentar mengambil waktu Bapak Ibu semua. Namun sebelum acara berlanjut, sudah kiranya kita mendengarkan sambutan dan arahan, sambutan sekaligus arahan dari Kepala Sekolah SDN Gempol Barat 2 kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi SPD, SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita sekalian. Berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat melaksanakan tugas beraktivitas sehari-hari dengan nyaman dan nyaman. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan kepada sampai akhir zaman. Aset kita yang paling besar dan paling penting adalah pendidikan. Dengan pendidikan kita dapat ilmu pengetahuan dan dapat membedakan antara yang lurus dengan yang bengkok, dan itu pun terserah kita cara memilah dan memilihnya, tergantung kepada kebijakan kita. Yang bengkok bisa berfungsi dengan baik, yang lurus apalagi. Contohnya, yang bengkok itu kayu jati seumpama. Kayu jati itu kalau dipergunakan dengan baik, dengan bijak, meskipun bengkok, bisa dipergunakan sebagai kusen dengan dihiasi atau dipola sedemikian rupa seakan-akan menjadi bahan yang antik dengan diukir. Begitu Bapak Ibu. Terus karena dalam pendidikan kita bisa di negara ini bisa mempersatukan semua elemen penduduk yang kebanyakan, yang banyaknya penduduk Indonesia ini sampai saat ini 270 juta sekian, dengan pulau-pulau yang terpencar sekitar 17.000 pulau, baik itu yang ditempati oleh penduduk atau yang masih kosong. Begitu Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya, minimal nanti dengan ilmu pengetahuan yang sudah didapat
lebih-lebih kepada anak didik kita nanti minimal akan mengenal lingkungan sekitarnya. Terus lagi bisa meningkat kepada persatuan dan kesatuan di Republik ini, yang dalam hal ini situasi di negara kita ini sedang kurang baik. Untuk itu SD Negeri Dumah Barat 2 Kecamatan Pasian Kabupaten Pamekasan, kami menyiapkan beberapa program. Yang pertama, lingkungan yang sehat, asri dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kami memaksimalkan tenaga pendidik yang meskipun tidak sampai 60% itu sudah mendapat sertifikat pendidik, kami tetap berharap dan memaksimalkan tenaga yang ada. Begitu untuk di SDN Dumah Barat 2. Ya, karena sesuatu dan lain hal di luar wewenang kami, meskipun dulunya dibilang minimal, dibilang sedikit ketimbang dari murid yang sebanyak 144 dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam rangka ikut berperan dalam pendidikan, SDN Dumah Barat 2 diharapkan untuk mendapat lulusan yang cerdas, disiplin, inovatif dan kompetitif. Ini merupakan tuangan dari profil SDN Dumah Barat 2, yaitu mencanangkan sekolah yang unggul, berprestasi berdasarkan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan IMTAK, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Bapak Ibu, kami berharap kunjungan Bapak Ibu, kunjungan artinya di segala bidang, dalam hal ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Demikianlah sambutan sekaligus arahan dari Kepala Sekolah SDN Dumah Barat 2 yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi. Semoga bisa menjadi pemicu dan pemicu semangat kita untuk terus berbenah demi kebaikan kita bersama, utamanya kebaikan sekolah SDN Dumah Barat 2. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mohon izin minta waktunya dan juga mohon maaf, bukan kami di depan dari mana ada Mama Tua ya, tapi karena ini merupakan amanah yang disampaikan pada kami. Seperti Bapak Ibu tahu, beberapa waktu lalu saya dan kepala sekolah ada bimbingan ke Surabaya, IMTEK, terkait dengan penguatan literasi di sekolah. Intinya seperti itu. Dan Bapak Ibu, ketika kami sudah berkumpul di Surabaya, sedikit bercerita, ternyata ada juga sedikit kebanggaan karena kami bisa di sana dan bisa bersama dengan rekan yang lain, dan juga ada sedikit kekecewaan. Mengapa tidak? Ternyata yang di sana itu semuanya yang rambutnya merah. Jadi cerita hikmah di dalam duka. Jadi samping kalian bisa belajar, namun tujuannya, harapannya supaya di tahun berikutnya rapot kita tidak merah lagi. Dan itu yang kita harapkan semua, agar tidak terjadi lagi rapot pendidikan kita merah. Baik Bapak Ibu, sedikit oleh-oleh saya akan sampaikan.
Kalau disampaikan secara keseluruhan mungkin waktunya tidak mungkin, karena mengingat kita yang hanya sedikit terbatas, nanti bisa diperpanjang di sesi yang lain Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang menjadi titik tekan ketika kami berada di pelatihan itu, dan ini sudah dilaksanakan oleh mentor kami. Mentor kami ada 2 orang, ada Bu Nini dan Bu Ajeng. Dan Bu Nini ini juga pernah sekolahnya mendapatkan rapot pendidikannya merah. Namun di tahun berikutnya berbalik 180 derajat, langsung semuanya 100%. Dalam artian rapot pendidikannya menjadi hijau. Apa salah satu kiatnya? Nah, salah satu kiatnya adalah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dilanjutkan. Lanjut. Lanjut. Baik. Lanjut di bawah. Sedikit Bapak Ibu terkait dengan literasi ya, penanaman literasi di sekolah. Menurut Bapak Ibu, jika kelas kondisinya seperti gambar berikut, peserta didik akan bagaimana? Ada satu gambar kiri, ada gambar sebelah kanan. Bapak Ibu setuju sama gambar yang mana? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan. Kenapa kanan Bu Win? Tidak ada bedanya. Kalau dari segi desain, tata letak bacaan dan macamnya, sepertinya yang kiri itu terlalu ramai ya, dan yang kanan itu sedikit jelas, tapi bisa dipahami. Sedangkan yang kiri itu menumpuk. Ini contoh desain kelas literasi antara yang didesain dengan baik dan juga ditumpuk sembarangan. Ini bisa menjadi inspirasi di kelas Bapak Ibu. Harapannya kami menyampaikan di sini, nanti itu Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas masing-masing. Lanjut. Kita belum punya perpustakaan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana cara menumbuhkan budaya literasi yang ada di sekolah kita? Setidaknya kita ada 3 komponen harus bersinergi ya, agar budaya literasi itu benar-benar bisa menjadi budaya di sekolah kita. Apa saja? Yang pertama, lingkungan fisik sekolah. Tersedia bahan bacaan untuk aktivitas di sekolah, dikasih bahan bacaan teks, tersedia waktu untuk membaca. Kalau nomor 1 mungkin secara real nyata nggak ada, karena kita nggak memiliki perpustakaan. Tapi di sebagian kelas kita manfaatkan pojok baca yang ada kan? Jadi manfaatkan pojok baca yang ada. Lingkungan sekolah dihiasi bahan kayak teks. Kalau di kelas ini kayaknya sepertinya sudah lumayan ramai. Terus tersedia waktu khusus untuk membaca. Di sekolah, di kelas Bapak Ibu apakah sudah tersedia membaca 5 menit atau 15 menit sebelum pelajaran dimulai? Berarti sudah mengarah ke kemajuan literasi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan sosial efektif. Apa saja? Kepsek, guru, teknik mendukung dan memberi apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan. Jadi tidak dibiarkan pasif siswa membaca sendiri tanpa ada bimbingan dari guru. Sekolah membuat event penumbuhan kebiasaan membaca. Event bisa lomba bercerita, lomba menulis puisi, cerpen dan semacamnya. Seharusnya demikian Bapak Ibu. Yang ketiga, lingkungan akademik. Guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Nah, ini guru menguatkan kecakapan literasi baca tulis melalui kegiatan pengayaan. Ini terkait dengan akademik. Silakan pahami sendiri Bapak Ibu, karena ini bersinggungan langsung dengan Bapak Ibu selaku sivitas akademika di SDN Depok Barat 2. Jadi ada 3 komponen Bapak Ibu. Lanjut. Nah, apa yang bisa kita kembangkan di sekolah kita? Ada istilahnya sudut baca, pojok baca, perpustakaan sekolah, lingkungan sekolah. Ada lingkungan kayak teks multimodal. Lokasi sudut baca sudah jelas ya. Pojok baca berisi apa? Rak buku dengan tema umum dibaca oleh warga sekolah, koleksi film dalam bentuk tautan kode dan semacamnya. Nanti kami sediakan sudah
referensi buku di depan. Ini QR code di-scan, jika di-scan Bapak Ibu diarahkan kepada referensi buku dan juga audit semacamnya, apa yang Bapak Ibu inginkan. Lanjut. Mengembangkan sudut baca kelas. Ini Bapak Ibu contoh sudut baca kelas yang efektif. Wah, siswanya santai, mereka menikmati buku dan semacamnya. Lanjut. Sudut baca perlu perhatikan hal-hal berikut: memiliki pencahayaan dan sirkulasi yang cukup. Cahaya cukup, sirkulasi udara juga cukup. Memiliki lantai yang selalu dalam kondisi baik. Baik, tidak acak-acakan. Nah, ini bisa kita atur Bapak Ibu. Lanjut. Bisa diatur. Nah, ini cara memajang buku dengan tepat. Menurut Bapak Ibu mana yang benar? Apakah A atau B? B. Mengapa B? Langsung kelihatan judul. Menarik. Kalau A itu masih sembunyi-sembunyi ya, siswa tidak bisa melihat judulnya. Lanjut. Nah, ternyata yang B yang benar. Dan dari rak buku ada sampul buku untuk membaca sehingga menarik minat siswa. Yang bawah label jenjang dan buku disusun berdasarkan jenjang. Ini ada materi lain. Jadi kalau kelas 1 ada label A, kelas ada label B, B1, B2, B3 sampai label C. Jadi masing-masing jenjang sebenarnya komposisi bacaannya berbeda. Kalau label A itu yang bicara gambar, artinya paling hanya 5 atau 6 kalimat yang ada di buku tersebut. Contohnya adalah full color gambar. Kalau sudah ke B, itu sudah ada kalimat majmuknya, sudah agak panjang, tapi gambar juga full gambar. Label C mungkin yang paling tinggi, yang sudah sedikit gambar tapi lebih banyak bacaan, mungkin yang sudah tersedia di pojok baca yang ada di kelas ini. Lanjut Bu. Nah, ini area baca di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Bahkan pintunya itu ada bacaannya, welcome, dan juga ada literasinya. Nah, pohon dikasih nama, tanaman dikasih nama, buah, ada mading. Ini merupakan lingkungan sekolah yang multimodal. Lanjut. Nah, perpustakaan kayak teks multimodal. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita ada perpustakaan Bapak Ibu, sehingga bisa mendesain seperti apa yang ada di sini. Lanjut, kita lanjut dulu. Lanjut. Nah, bagaimana dengan pengembangan lingkungan sosial yang efektif? Guru merupakan kolega dan proses komunikasi bersifat terbuka. Orang tua dan guru bekerja sama sebagai mitra. Selama ini kita bagaimana hubungannya dengan wali murid? Apakah sudah dijadikan mitra? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu tidak. Capsek, staff dan guru dapat berkomunikasi secara efektif dan saling mendukung serta saling percaya. Kalau ini sudah tidak diragukan. Lanjut. Ini pengembangan lingkungan sosial efektif. Ada emoji, sudah ada di kelas ini ya, di rata-rata kelas sudah ada. Lanjut. Pekan literasi sudah ada. Lanjut. Nah, menurut Anda dengan menggunakan buku-buku berikut ini, bentuk-bentuk kegiatan membaca apa saja yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik? Ayo. Bentuk, ada sang pemimpi besar, rumah perahu, rumah kenal, ada mata. Apa bentuknya? Kalau yang kami peroleh, salah satunya adalah dengan bentuk membaca nyari. Sebenarnya itu titik tekannya kita berkesempatan kali ini. Lanjut. Nah, bagaimana cara membaca nyari? Posisi duduk guru lebih tinggi daripada siswa kalau jumlahnya lebih dari 3. Kalau 3, lesehan. Kalau sudah lebih dari 3 dari guru, posisinya lebih tinggi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya dari Surabaya, selasa kemarin saya sudah menerapkan praktek membaca nyari di kelas-kelas. Jadi sebelum saya
memulai pembelajaran, saya praktek membaca nyaring. Alhamdulillah sukses. Yang kurang sukses di kelas 1. Alasannya karena kelas 1 itu terlalu sempit, sehingga siswa yang di bawah itu fokus, yang siswa duduk di kursi itu fokus sendiri, bicara sendiri. Kalau di kelas 2, 3, 4, kelas 6 kemarin sukses. Artinya dengan pakai konsep seperti ini, guru berada di atas kursi, siswa suruh duduk di bawah lesehan terlebih dahulu. Ayo, apa itu membaca nyaring? Adalah membacakan nyaring proses peserta menggunakan mata, telinga, dan otak mereka untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, dan memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Jadi membaca itu tidak hanya pasif sama seorang guru ya. Jadi membaca balas-balas sedangkan siswa dibiarkan nggak tertib salbut, bukan seperti itu konsepnya. Tapi siswa diajak untuk berpikir, juga untuk menerima rangkaian cerita. Siswa bisa memahami. Nanti insya Allah akan saya praktekkan ya, walaupun tidak sebagus dengan mentor saya, bagaimana proses membaca nyaring. Karena ada tahapannya Bapak Ibu. Lanjut dulu, nanti di belakang. Nah, lantas apa perbedaan membaca nyaring dengan dongeng? Membaca nyaring langsung memegang teks, sedangkan kalau mendongeng boleh tidak menggunakan teks karena dia berdasarkan sudah pemahaman yang sudah dipahami. Kata-kata dalam cerita sudah ditetapkan dalam buku. Kalau mendongeng fleksibel, asalkan ceritanya runtut, loncat-loncat. Bedanya dengan mendongeng. Komunikasi non verbal dan mengganggu komunikasi verbal dengan bebas gerak seluruh tubuh. Kita membaca nyaring tetap memegang buku, sedangkan kalau bercerita itu hanya bicara sendiri, tidak ada interaksi dengan siswa. Lanjut. Mari kita simak bentuk kegiatan membaca nyaring. Nah Bapak Ibu, ada sebuah video yang sedikit untuk kita menggugah tentang proses membaca nyaring. Coba dibuka dulu. Bisa? Keluar dulu. Escape. Tools yang paling efektif dari awal early childhood adalah buku. Ini the power of buku dan membaca buku kepada anak-anak itu kayak magic, benar-benar magic. Jangan tanya saya kenapa, it just works. Gitu. Gak usah ada berbagai macam eksplanasi pedagogi, science, psychology mengenai kenapa. Pokoknya kalau Anda bacain buku kepada anak secara reguler, daya tangkap literasi dia, kemampuan kritik thinking dia. Nah itu, kalau Anda membacakan buku kepada anak Anda, termasuk peserta didik kita, maka daya tangkap dan critical thinking mereka akan meningkat. Ini salah satu yang menginspirasi bentuk membaca nyaring yang ada di dalam kelas. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah. Ada sebelum, selama, sesudah. Lanjut. Apa saja sebelum? Tunjukkan sampul buku. Minta anak menerka apa yang akan terjadi. Lanjut. Perkenalkan judul. Lanjut. Perkenalkan kosakata baru jika ada. Lanjut. Tunjukkan gambar. Baca dengan suara yang jelas. Baca dengan intonasi seperti dikatakan yang tadi. Jawab pertanyaan. Terus, apakah Bapak Ibu ada yang menerapkan alur langkah yang berbeda? Ini bukan langkah paten, ya. Tapi ini harus semuanya dilalui jika memungkinkan. Perkenalkan kosakata baru misalkan di bawah. Jika misalkan sudah paham semua maka bisa nggak usah. Contoh saya sekarang sudah ada buku yang sudah saya sediakan, ya. Gimana ya? Misalkan, mohon maaf walaupun nggak apa ya,
gambar tadi, tapi ini saya sudah lebih tinggi dari Bapak Ibu karena yang kami memungkinkan untuk duduk di bawah. Ya, jadi saya ada buku anak saya di rumah, kebetulan saya dari ada. Di sini sebenarnya referensi mengenai buku itu banyak. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nanti kalau punya scanner QR kode ini akan muncul buku yang berjuta-juta jumlahnya. Kalau mau install aplikasinya ada Let's Read ada di Play Store. Di sana memuat buku, berbagai macam buku yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk membaca nyaring. Nah, ini Bapak Ibu. Baik, misalkan contoh, anak-anak, kali ini Bapak akan membacakan buku. Penasaran nggak? Buku apa yang akan dibaca? Coba lihat ke depan. Nah, apa yang kalian lihat? Gambar apa saja yang kalian lihat di sini? Ada gambar kelinci, terus ayam. Ada gambar apa lagi? Gunung, rumput. Jadi banyak gambar yang memuat di dalam buku ini. Coba sekarang siapa yang bisa membaca bersama? Apa judulnya? Ayam bertanduk. Ayam bertanduk. Loh, pernahkah kalian menjumpai ayam bertanduk? Tidak. Yang bertanduk biasanya apa? Sapi apa lagi? Banteng. Banteng. Kerbau. Jadi Bapak Ibu ini bisa dikaitkan dengan pelajaran. Jadi anak-anak bisa mengeksplor sendiri. Pembukaan. Nah anak-anak, buku ini ditulis oleh Filian Al-Hazal. Penasaran nggak dengan ceritanya? Ayo kita hitung bersama. Cara membuka buku Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ini nggak sembar tangan sebenarnya. Hitung lagi anak-anak. 1, 2, 3. Dahulu kala di sebuah hutan tinggallah seekor ayam jantan yang mempunyai tanduk di atas kepalanya. Tanduk itu menjadikannya sangat sombong sehingga dia akan menyeruduk siapapun yang berani melawannya. Ada apa katanya? Ceritanya di sini ada apa? Tanduk. Ayam bertanduk. Ternyata ayam memiliki sifat apa? Sombong. Dia akan ngapain sama orang lain? Menyeruduk. Tahu nggak menyeruduk apa? Sompuy. Nah ya, menyeruduk itu esoduk ya. Tepung. Jadi itu ya, ingat ya, menemukan kosakata baru. Menyeruduk apa? Esoduk atau tepung ya. Nah, lalu kita hidup lagi 1, 2, 3. Lagi. Wahai kelinci kecil dan jelek, mengapa kamu menghalangi jalanku? Minggir. Kalau tidak akan aku tanduk tubuh kecilmu. Bentak ayam bertanduk. Ternyata dia berjumpa dengan siapa? Kelinci. Tubuhnya besar apa kecil? Kalau yang kalian punya warnanya apa? Kelincinya? Putih. Ada putih, ada abu-abu. Bagaimana sih nasib si kelinci ya? Jadi ada interaksi Bapak Ibu. Saya potong-potong nggak apa-apa. Kelinci hanya diam. Dia tidak berani membantah perintah yang bertanduk. Karena lelah menjadi sasaran kejaman si ayam bertanduk, kelinci kecil berusaha meminta tolong kepada serigala. Apa yang dilakukan kelinci? Minta tolong Kepada serigala. Serigala makannya apa? Daging. Daging. Kira-kira ayamnya akan dimakan nggak ya? Dimakan. Kita lihat cerita selanjutnya. Wahai Tuan Serigala yang berani, tolonglah aku yang selalu menjadi sasaran kejaman si ayam bertanduk. Tubuhmu besar, kau pasti bisa mengalahkannya, pinta si kelinci kecil. Menurut kalian kira-kira serigala menolong nggak? Menolong nggak? Nggak. Kita lihat cerita berikutnya. Apa yang dikatakan serigala? Maafkan aku kelinci kecil, bukan aku tidak mau membantumu. Baru saja aku terkena suntukan tanduk ayam itu, aku tidak berani melawannya.
sebaliknya kita minta bantuan ke si banteng. Oh, ternyata serigala nggak membantu si kelinci. Kenapa sebabnya? Ada takut diserundut. Loh kok aneh ya, kok ada yang memakan daging takut sama tanduk ya? Lalu dia menyarankan kemana? Minta tolong ke banteng. Cerdas anak ini. Lanjut. Loh, ini gambar apa ini? Kerbau. Banteng. Banteng memiliki tubuh yang besar apa kecil? Besar. Coba, memiliki tanduk enggak? Hah? Memiliki. Kira-kira dapat pertolongan enggak ya kali ini ya? Ya. Coba kita lihat. Lalu keduanya mendatangi banteng dan menyampaikan maksud mereka. Wahai Tuan Banteng, bersediakah kau melawan kekejaman dari ayam bertanduk? Pinta kelinci. Apakah akan dibantu oleh banteng? Ya. Kita lihat cerita berikutnya. Maafkan aku kelinci, aku juga tidak berani menghadapinya. Aku takut jika harus menghadapi kekejaman dari ayam bertanduk, kata si banteng. Berarti kelinci belum mendapatkan bantuan. Ternyata si banteng juga takut. Lalu apa yang akan dilakukan kelinci ya? Ayo, apa kira-kira? Mencari bantuan lain. Mencari bantuan lain. Cerdas naga. Jadi kita memancing siswa untuk bernalar, berpikir. Apa cerita yang akan selanjutnya kira-kira? Mencari bantuan, ada lagi nggak? Tadi sudah minta bantuan kepada siapa? Anjing. Serigala. Sama siapa lagi? Banteng. Semuanya tidak ada yang bisa membantu. Lantas siapa lagi yang berani ya? Pak polisi. Pak polisi. Bagus. Cerdas. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Terpaksa kelinci kecil dan serigala pulang dengan perasaan putus asa. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan kambing. Loh, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Minta tolong sama kambing, benar nggak? Coba, kambingnya gemuk nggak? Kurus. Lerah? Kurus. Ya, Pak. Nah, apa yang akan mereka bicarakan? Kambing menyapa mereka berdua. Kambing dengan santai bilang, "Hai kawanku, sepertinya kalian sedang ada masalah." Lalu serigala menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi. Sang kambing pun terdiam kemudian berkata bahwa ia akan membantu mereka. Lalu ternyata mendapatkan pertolongan dari siapa? Jadi jangan pernah menganggap tubuh seseorang menjadi patokan. Walaupun bapak kurus, kamu lempok. Tadi serigala si pemberani nggak mau. Banteng yang tubuhnya besar nggak mau. Nah, ternyata dari yang tubuhnya kurus dan makan terbuat, dia bersedia membantu. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh kambing? Ayo, ada yang bisa menebak? Kira-kira kambing mau ngapain? Duduk. Diserunduk, nggak ada oleh ayamnya. Hah? Gimana? Mengusiri ayam. Kita lihat apakah benar kata Dek Widya. Apa kata kamu? Aku bersedia menghadapi kekejaman dari ayam bertanduk. Aku akan membuatnya jerah selama-lamanya, tantang kambing. Loh, walaupun tubuhnya koros, tapi dia punya nyali yang luar biasa. Kambing, serigala takut, banteng takut, tapi dia akan berusaha untuk menolong, bahkan membuat jerah. Apa yang akan dilakukan? Tadi sudah dijawab menjadi. Kita lihat. Ini yang dilakukan kambing. Malam menjelang dan ayam bertanduk mulai terlelap dalam mimpi. Ketiga sahabat itu mengendap dan mendatangi pohon tempat si ayam bertanduk bertengger. Dengan tanpa bersuara, kambing mengikat tanduk ayam itu ke batang pohon. Apa yang dilakukan kambing? Mengikat tanduk kemana? Lalu apa yang akan terjadi ya? Corot. Apanya corot, Pak? Ternyata sudah cerdas semuanya. Kemudian
ketiganya berteriak sekerasnya untuk mengagetkan si ayam bertanduk. Dengan seketika ayam bertanduk pun kaget dan berontak. Kemudian kerak, tanduk sang ayam pun tercabut. Gimana bunyinya? Kerak. Lagi? Kerak. Lebih keras? Kerak. Bunyinya apa itu? Tanduk buku ya. Tanduk ayam patah. Jadi ada interaksi. Kalau bisa siswa untuk mengulang kata-kata yang sekiranya memungkinkan. Si ayam pun menangis sedih karena tanduk kebanggaannya tercabut. Tapi sekarang ayam menjadi sadar karena tanduk itu dia menjadi sombong dan angkuh. Jadi walaupun dia sedikit sedih, tapi dia juga sedikit bahagia. Mengapa? Karena tanduk itu yang menyebabkan dia sombong dan angkuh. Lalu kemana tanduknya kira-kira ya? Kambing. Hah? Kambing. Cerdas. Lihat cerita berikutnya. Ayam sangat senang dengan perlakuan teman-temannya. Dia kemudian mempersembahkan tanduk kesayangannya itu kepada kambing sahabatnya. The ending. Ini cerita. Nggak tahu, jangan nanya gimana cara masaknya. Jadi tanduknya ayam putus, lalu dikasihkanlah kepada kambing. Nah, itulah anak-anak cerita tentang ayam bertanduk. Coba tokoh apa saja yang ada dalam cerita ini? Ayam, kelinci, kambing, kerbau, serigala. Itu semuanya ya. Kalau diperkecil lagi, tokoh utamanya kira-kira siapa? Ayam dan kelinci. Jadi tokoh utama apa? Sering disebutkan dalam setiap cerita. Nah, itulah kira-kira ini gimana kejadiannya anak-anak? Coba sekarang apa yang bisa kalian petik dari cerita yang sudah Bapak bacakan? Yo. Jangan sombong. Jangan sombong, sip. Hah? Jangan angkuh, sip. Ada lagi. Jangan menilai kemampuan seseorang dari fisiknya. Nah, itulah cerita yang bisa Bapak sampaikan pada sore kali ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, demikian Bapak Ibu, walaupun tidak sehebat sebagus Bapak Ibu bisa mencari referensi lain ya di YouTube dan semacamnya. Yang penting intinya kurang lebih demikian. Saya juga tidak berani sempurna. Nah, ini berdialog dengan anak saat membaca nyaring. Ada dialog, tidak pasif monoton. Bocah kan TV berhubung. Anak juga enggak dengarkan. Yang kedua, anak dapat melihat gambar. Makanya Bapak tunjukkan gambar. Bapak, saya tunjukkan gambar agar mereka juga fokus mereka bisa melihat gambar. Yang kedua, interaksi dan koneksi. Selalu ada bicara. Dorong anak berbicara, beri tanggapan, perluas dan perdalam jawaban. Seperti yang Bapak saya lakukan tadi. Belum. Kembali. Aktivitas pengetahuan latar anak, ajukan pertanyaan pemantik. Jadi tiap kita buka, apa yang terjadi ya? Apa yang dilakukan kancil ya ketika nggak mendapatkan pertolongan dari serigala? Itu pertanyaan pemantik yang merangsang nalar anak juga untuk berpikir. Yang ketiga, apresiasi anak. Lo bagus nak Widya, bagus nak kami, bagus nak Dadan, seperti itu. Walaupun jawaban mereka kurang begitu sempurna, tapi kita harus selalu memberikan apresiasi kepada anak diri kita. Lanjut. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat dibacakan seperti tadi? Kira-kira perasaan Bapak Ibu apa? Senang, gembira, bahagia dan semacamnya. Karena selain mendengarkan juga bisa ikut nimbrung dalam cerita yang dibawakan oleh guru tadi. Menurut Bapak Ibu bagaimana membuat pikiran penyanyi menjadi lebih menyenangkan? Tergantung dari skill Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana cara membuat membaca nyaring itu bisa hidup dan bisa lebih efektif. Lanjut. Apa yang bisa membuat membaca nyaring lebih menyenangkan? Memilih buku yang sesuai. Yang pertama, ini kalau saya contohkan kelas 1, 2, 3 semuanya senang, tapi ketika di kelas 6 kurang. Jadi berarti
bukunya mungkin tidak cocok. Seperti tadi sudah ada tingkat buku, itu ada tingkat A, B, B1, B2, B3. Nanti bisa kita diskusi di lain kesempatan. Yang kedua, baca dengan ekspresi, ubah suara kayak mendongeng. Tadi kancil misalkan, jadi ketika membentak. Ketika lemas, mohon maaf kancil, bukannya saya nggak mau membantu. Ada intonasi yang disampaikan. Gunakan isyarat gerakan, tangan, bergerak, tidak pasif, diam. Sama halnya. Beri jeda saat membaca, bangun ketegangan. Apa yang akan terjadi ya? Ada sedikit jeda. Yang terakhir, kontak mata dan anak. Abas, fokus. Jadi jangan kita fokus ke buku, anak dibiarkan berseliweran kemana-mana. Lanjut. Persiapan. Jadi membaca nyaring tidak merta-merta habrak-dabrak, juga butuh persiapan. Apa? Baca buku, kita harus belajar buku untuk mengetahui isinya. Yang kedua, temukan kata yang mungkin sulit, tentukan pertanyaan yang akan diajukan, tentukan gerakan, berlatih. Itu fokus yang terakhir, berlatih. Tidak ada yang sempurna, tapi dengan kita berlatih tiap hari, kalau nggak tiap hari di kelas tiap minggu, itu bisa menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa ketika kita melaksanakan membaca nyaring. Lanjut. Nah, bisakah Bapak Ibu untuk melakukan ini? Oh, di kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya, praktek membaca nyaring. Silakan. Lanjut, terakhir. Sebelum lagi. Nah, dari poin-poin berikut, kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang benar dan mana yang salah? Membaca buku dengan topik yang sesuai peserta didik. Benar. Yang kedua, membaca buku untuk dinilai. Salah. Jadi membaca bukan untuk dinilai. Ketiga, aktivitas membaca kepuasan diri. Benar enggak? Aktivitas membaca membuat peserta didik menginginkan untuk membaca sesering mungkin. Coba kita cek jawaban Bapak Ibu. Lanjut. Benar. Ternyata yang salah yang nomor 2. Lanjut. Udah. Nah itu Bapak Ibu. Terakhir terima kasih langsung. Nah itu Bapak Ibu, sedikit oleh-oleh yang penting saya sampaikan. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa salah satu tips kiat untuk membuat rapot pendidikan kita menjadi hijau dengan cara membaca nyaring di kelas masing-masing, sehingga daya imajinatif mereka dan kemampuan literasi mereka menjadi tumbuh dan semakin baik. Demikian, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksud untuk menggurui kami di depan. Kami hanya menyampaikan apa yang kami peroleh dari Surabaya dan kewajiban kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, dan kami harap bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Soal buku, gak ada bukunya, gak ada perpustakaannya, silahkan bisa di-scan kode yang sudah saya sediakan di sini, atau bisa install aplikasi Let's Read gambar gajah, gambar gajah, apakah buaya darat. Di sana tersedia buku bacaan banyak sekali dan dengan level yang tersedia. Ada level A, B1, B2 sesuai dengan jenjang Bapak Ibu di mana mengajar. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada pertanyaan, sharing kita bisa lanjutkan di lain waktu, di lain sesi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.